Nah, di dalam bagian inilah saudara, kita belajar bagaimana akhirnya mereka sungguh-sungguh saudara melakukan apa yang diperintahkan oleh Samuel. Mereka memiliki lagi satu ketaatan yang baru. Mereka tinggalkan semua Baal dan Asitoret itu. Mereka kembali membangun satu ibadah untuk menyenangkan Tuhan. Oleh karena itulah mereka mendapatkan pemulihan nasional. Dan di dalam pemulihan nasional ini saudara menarik. Ketika mereka mendengar seluruh raja-raja kota Filistin bergabung, ingin menyerang mereka, ingin menghancurkan mereka, mereka mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka biasa dikalahkan. Mereka biasa play safe. Dan apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel katakan kepada mereka untuk mereka selalu berdoa, mereka memuji, mereka beribadah kepada Tuhan. Pada waktu dia melakukan satu ibadah, dia memberikan persembahan korban bakaran. Bangsa Filistin begitu percaya bahwa mereka akan bisa menghancurkan bangsa Israel. Ternyata di tengah kepercayaan mereka yang begitu sangat kuat, dikatakan Tuhan menurunkan halilintar. Tuhan menurunkan guntur, mengacaukan tentara-tentara hebat daripada bangsa Filistin. Setelah itulah saudara mereka terkocar-kacir, mereka banyak yang mati. Sisanya baru bangsa Israel yang bereskan. Di sini saudara kita baru sadar, pertobatan menghasilkan satu penyertaan Tuhan yang baru. Pertobatan merupakan pintu terbukanya anugerah Tuhan yang baru. Pertobatan adalah satu pintu terbukanya satu pemulihan Tuhan yang baru. Pertobatan adalah satu pintu supaya kita mendapatkan penyertaan dalam kuasa Tuhan yang baru. Jadi jikalau bangsa Israel tidak sungguh-sungguh bertobat, dia pikir akan ada pintu penyertaan Tuhan. Tidak, tertutup. Maka ketika dikatakan kepada Samuel, teruslah engkau berbicara kepada Tuhan. Lakukanlah ibadah kepada Tuhan. Dan Samuel memimpin, memberikan korban bakaran. Setelah itu Tuhan yang bekerja mengalahkan bangsa Filistin. Ini menunjukkan kepada kita saudara, doa orang benar besar kuasanya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus. Jadi di sini jangan anggap remeh ibadah. Jangan anggap remeh doa orang benar. Jangan anggap remeh kuasa kita ketika mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan yang berperang bagi kita. Dan ini nyata untuk Israel mengalahkan Filistin. Jadi disinilah saudara harus kita percaya sekali saudara. Kenapa kita harus bertobat secara pribadi? Kenapa kita harus bertobat dalam nilai sekeluarga? Kenapa kita harus bertobat secara gereja? Kenapa kita harus bertobat secara nilai bangsa? Karena pertobatan merupakan satu pintu yang terbuka untuk kita mendapatkan anugerah Tuhan yang baru. Dan pertobatan merupakan satu pintu kita mendapatkan penyertaan Tuhan yang baru. Dan pertobatan adalah satu langkah untuk kita sungguh-sungguh di mana Tuhan akan membentengi kita. Nah, disinilah kita lihat pemulihan nasional terjadi. Bangsa Filistin dikalahkan. Bukan hebatnya tentara Israel, bukan hebatnya kaum laki-laki yang berperang, tapi Tuhan memakai alam mengalahkan bangsa Filistin.